Halo dan selamat datang kembali. Kalau Anda aktif di media sosial atau mungkin di grup WhatsApp keluarga, wah pasti nggak mungkin kelewat sama kabar yang satu ini. Rame banget ya di mana-mana. Rame banget. Ini kayak angin segar di awal tahun, terutama buat para pensiunan kita ya, ASN, TNI, dan Polri. Bayangin aja, rapel kenaikan gaji katanya bakal cair serentak dan ada tanggalnya. Ada tanggal pastinya paling lambat 20 Januari 2026. Angkanya juga enggak main-main, bisa sampai belasan juta. Jelas ini jadi harapan besar, harapan yang sangat besar. Tapi di saat yang sama, kalau kita coba gali sedikit lebih dalam, ada juga loh pernyataan resmi dari pemerintah. Nah, ini dia. Dan nadanya itu justru jauh berbeda. Isinya malah minta semua pihak untuk bersabar. Jadi kita punya dua arus informasi yang ya saling tabrakan. Benar, di satu sisi ada janji manis, di sisi lain ada permintaan untuk menunggu. Bingung kan jadinya, mana yang benar, mana yang harus dipegang gitu ya. Nah, karena itu inilah misi kita hari ini untuk Anda. Kita sudah kumpulkan semua kepingan puzzle ini mulai dari artikel berita online kayak di Blitar Kawentar sampai transkrip video YouTube dari kanal-kanal kayak Bata News yang lagi naik itu. Ya, betul. Tugas kita adalah membedah semua info yang simpang siur ini. Kita coba urai cuman harapan viral dan mana yang fakta resmi. Dan kita juga akan coba lihat gambaran besarnya. Kenapa sih isu ini bisa seramai ini? Kenapa narasinya bisa beda banget? Karena kan seringnya kebingungan kayak gini bukan cuma miskomunikasi, tapi ada isu yang lebih fundamental di baliknya. Oke, kita akan coba gali sampai ke sana biar Anda enggak cuma tahu kapan cairnya, tapi juga paham kenapa prosesnya bisa serumit ini. Oke, setuju? Mari kita mulai dari versi yang paling seru dulu, yang bikin semua orang semangat. Kita bongkar janji-janji yang beredar di video viral itu. Silakan. Klaim utamanya kan ada tanggal pasti, pencairan tuntas paling lambat 20 Januari 2026. Ini bukan lagi segera, tapi jelas ada tanggalnya. Pemberian tanggal pasti itu secara psikologis kuat sekali, bikin klaimnya jadi terasa lebih resmi, lebih bisa dipercaya. Betul, selain tanggal, mekanismenya juga digambarkan gampang banget. Uang katanya langsung ditransfer ke rekening, jadi nggak perlu antri-antri lagi di kantor. Modern sekali kedengarannya. Dan prosesnya katanya bertahap per wilayah. Alasannya ini klaim mereka ya, untuk memastikan akurasi data. Oke, untuk akurasi data bukan karena dananya kurang, bukan. Saya juga nemu istilah yang keren banget di narasi ini. Sistem smart distribution. Smart distribution. Iya, kedengarannya canggih kan? Katanya dengan sistem ini sebagian dana bisa cair lebih awal. Buat yang kebutuhannya mendesak, sisanya menyusul. Soal nominal kenaikan rata-rata disebut 8%. Dan yang menarik ada penekanan katanya prioritas itu buat pensiunan golongan bawah biar kenaikannya lebih terasa. Ya. Nah, Anda lihat polanya. Semua detail ini tanggal pasti, mekanisme modern, istilah canggih kayak smart distribution sampai ada sentuhan keadilan sosialnya. Lengkap ya, dirangkai jadi sebuah cerita yang sempurna. Istilah smart distribution itu sendiri kalau kita cek yang nggak ada di terminologi resmi pemerintah, itu istilah yang diciptakan biar kedengaran kredibel. Oh gitu, cerita ini lalu dibungkus dengan dampak ekonomi yang lebih besar. Wah, pencairan ini bakal menggerakkan ekonomi lokal, uangnya muter di pasar, di UMKM. Ini narasi yang kuat sekali, penuh harapan dan gampang banget buat di-share. Gampang banget, apalagi kalau yang bawain kanal kayak Bata News itu gayanya kan selalu bombastis. Tapi begitu kita sandingkan dengan dokumen resmi, wah suasananya langsung berubah 180 derajat, langsung berbalik. Ya mari kita masuk ke sisi satunya, klarifikasi dari pemerintah. Nah, ini bagian di mana kita harus benar-benar fokus ke sumbernya. Kita punya pernyataan resmi dari PT Taspen, lembaga yang namanya paling sering dicatut di kabar viral ini. Betul, Taspen selalu disebut. Justru karena namanya sering dicatut, mereka sampai harus keluarin klarifikasi. Di pernyataan resmi tanggal 17 November 2025, Taspen dengan sangat jelas bilang bahwa belum ada keputusan pemerintah terkait kenaikan gaji pensiun untuk tahun 2026. Tunggu. Pernyataan Taspen itu dari November 2025 itu kan berarti udah hampir 2 bulan lalu. Tapi kok kabar viral yang janjiin cair Januari 2026 ini malah baru meledak sekarang. Nah, sepertinya ada jeda waktu yang aneh di sini. Itu pengamatan yang sangat tajam.
Ini menunjukkan cara kerja disinformasi. Meskipun sudah ada bantahan resmi, narasi yang lebih menarik dan penuh harapan itu bakal terus hidup, tetap beredar, bahkan bisa meledak berbulan-bulan kemudian dan menenggelamkan klarifikasi yang sebenarnya. Bantahan resmi itu kan enggak seksi, enggak menarik buat dibagikan ulang, benar juga. Dan bukan cuma Taspen, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa juga sudah angkat bicara. Oh ya, apa kata Menteri Keuangan? Beliau menegaskan sampai awal Januari 2026 kenaikan gaji memang belum bisa dilaksanakan. Alasannya bukan karena enggak mau, tapi ada prosesnya. Pemerintah perlu waktu buat mengkaji kondisi fiskal negara secara menyeluruh. Oke, jadi harus dikaji dulu ya. Betul, ini bukan keputusan semalam. Kajian ini kata beliau butuh waktu setidaknya 1 triwulan. Setelah itu baru pembahasan teknis eksekusinya. Kemungkinan setelah triwulan kedua. Jadi ini bukan sekedar pencet tombol transfer, tapi ada hitung-hitungan anggaran negara yang rumit banget di baliknya. Kompleks sekali. Saya juga baca pernyataan Menteri PAN RB Rini Yudiantini yang nambahin lapisan lain. Beliau bilang semua ini bergantung pada 2 hal. Kesiapan anggaran dan yang kedua, regulasi yang jelas. Nah, regulasi pemerintah nggak mau kebijakannya nanti tumpang tindih. Tepat sekali. Dan ini membawa kita ke logika yang nggak bisa dibantah. Rapel itu kan pada dasarnya selisih kenaikan gaji yang belum dibayar. Iya, rapel itu hanya bisa ada dan bisa cair setelah ada keputusan resmi, kenaikan gajinya, landasan hukumnya, peraturan pemerintah atau PP yang baru harus terbit dulu. Masuk akal. Kalau keputusan kenaikannya saja masih dikaji, artinya proses buat ngitung dan cairin rapelnya ya secara teknis bahkan belum bisa dimulai. Ini berarti gaji yang diterima para pensiunan di Januari 2026 ini kenyataannya masih pakai aturan lama, yaitu PP nomor 8 tahun 2024. Masih mengacu ke sana. Betul, belum ada penyesuaian sama sekali karena payung hukum barunya memang belum ada. Ini fakta yang kontras banget sama narasi viral itu. Kontras yang sangat tajam antara ekspektasi yang dibangun media sosial dengan realitas proses birokrasi dan keuangan negara. Klarifikasi ini penting bukan untuk mematahkan harapan, tapi ya untuk menyelaraskan ekspektasi dengan kenyataan. Biar nggak ada kekecewaan yang lebih besar nanti ya, persis. Oke, jadi jelas ya soal waktu ini masih abu-abu. Tapi terlepas dari kapan persisnya, sumber-sumber yang kita kumpulkan ini tetap kasih beberapa info praktis yang berguna. Anggap aja ini persiapan kalau nanti pengumuman resminya beneran datang, boleh juga. Misalnya tentang kenapa nanti nominal rapel yang diterima tiap orang bisa beda-beda. Nah, ini poin penting biar enggak ada rasa iri atau curiga antar pensiunan nanti. Jumlahnya memang enggak akan sama rata. Kenapa tuh? Sumber-sumber ini ngejelasin ada beberapa faktor penentu. Yang paling utama tentu saja gaji pokok terakhir Anda sebelum naik. Makin tinggi gaji pokoknya, selisih 8%-nya kan secara nominal makin besar. Oke, selain gaji pokok, golongan dan pangkat terakhir juga pengaruh banget. Kan sangat berpengaruh karena itu menentukan seluruh struktur gaji. Terus yang paling logis adalah lamanya bulan penundaan. Rapel itu kan akumulasi selisih yang tertunda. Ya, betul. Kalau misalnya kenaikan berlaku surut dari Januari tapi baru dibayar Juni, ya Anda akan terima akumulasi rapel untuk 6 bulan. Dan tunjangan-junjangan yang nempel di gaji pokok, kayak tunjangan keluarga itu ikut juga kan, biasanya ikut disesuaikan. Jadi perhitungannya memang sangat personal, spesifik untuk tiap orang, nggak bisa dipukul rata, tepat. Terus soal teknisnya nih, gimana cara ngecek dan apa syarat penting biar nanti lancar. Sumber-sumber ini nyaranin beberapa hal. Pertama, pakai aplikasi digital resmi dari Taspen. Oh, sekarang sudah ada aplikasinya ya, sudah ada. Di sana biasanya rincian pembayaran bakal kelihatan jelas. Kedua, IARA klasik, cek mutasi rekening berkala. Dan ada satu hal yang paling krusial yang sering jadi kendala, yaitu kewajiban melakukan autentikasi rutin. Nah, autentikasi ini penting. Biasanya ini kan pindai wajah atau sidik jari lewat aplikasi Taspen. Ini bukan buat mempersulit, tapi mekanisme keamanan. Buat mastiin dana pensiun diterima orang yang benar. Kalau ini nggak dilakukan, sistem bisa otomatis menahan pencairan sementara. Ini penting banget buat diingat buat para pensiunan yang mungkin sudah sepuh atau kesulitan autentikasi mandiri, biasanya ada solusinya kan.
Ada. Keluarga bisa bantu atau diurus lewat bank mitra. Jadi autentikasi ini kuncinya biar pembayaran enggak tertunda karena alasan teknis sepele. Oke. Dan mumpung kita bicara soal keamanan, ada satu pengingat lagi, situasi simpang siur kayak gini, itu waktu yang paling disukai penipu. Wah, iya betul. Ingat, PT Taspen atau lembaga pemerintah manaun enggak akan pernah minta data pribadi sensitif kayak kode OTP, PIN ATM, atau bahkan minta biaya administrasi. Jadi kalau ada yang minta biaya itu sudah pasti penipuan. Kalau Anda dapat telepon atau WA seperti itu, 100% itu penipuan. Jangan diladeni. Oke, poin krusial. Jadi sejauh ini kesimpulannya, di satu sisi ada ketidakpastian waktu, tapi di sisi lain detail teknis dan keamanannya sebenarnya udah cukup jelas dan perlu disiapin dari sekarang. Persis. Dan ketidakpastian waktu ini kalau kita gali lebih dalam lagi, ternyata bukan cuman karena birokrasi yang lambat, ada alasan yang jauh lebih besar dan fundamental di baliknya. Oh iya, apa itu? Yaitu tentang keberlanjutan sistem pensiun nasional kita. Ini yang bikin pemerintah kelihatan sangat berhati-hati. Keberlanjutan sistem pensiun nasional maksudnya gimana? Kedengarannya serius banget. Memang sangat serius. Sumber kita yang lain menyoroti ini. Beban APBN kita untuk bayar dana pensiun itu terus bengkak tiap tahun. Seberapa besar bengkaknya? 4 tahun. Tekanan ini artinya uang yang harusnya bisa buat bangun jalan, sekolah, atau rumah sakit, sebagian harus dialihkan buat bayar pensiun gitu ya. Tepat sekali Anda menangkap esensinya. Karena beban inilah ada diskusi serius di kalangan pembuat kebijakan untuk mereformasi sistem pensiun secara total. Salah satu idenya adalah beralih dari sistem yang kita pakai sekarang yang namanya Paisugo. Paisugo. Apa itu Paisugo? Itu artinya dana pensiun untuk para pensiunan saat ini dibayar langsung dari APBN tahun berjalan. Jadi negara kayak gali lubang tutup lubang tiap tahun. Oh, saya paham, sistem ini rentan sekali. Nah, wacana reformasinya adalah beralih ke sistem fully funded. Oke, sistem fully funded itu gimana cara kerjanya? Nah, kalau fully funded, iuran dari ASN aktif dan pemerintah itu enggak langsung dibelanjakan, tapi dikumpulkan dalam sebuah dana abadi yang sangat besar. Dana abadi. Dana ini kemudian dikelola dan diinvestasikan secara profesional. Bisa di saham, obligasi, properti. Hasil investasinya inilah yang nanti dipakai buat bayar manfaat pensiun. Tujuannya biar dana pensiun ini mandiri dan enggak terus-terusan membebani APBN. Jadi kayak menciptakan sebuah dana investasi raksasa khusus buat para pensiunan. Tapi mengubah sistem sebesar ini dari PSU Go ke fully funded pasti enggak gampang kan? Sangat tidak mudah. Ini mungkin salah satu reformasi tersulit yang bisa dilakukan sebuah negara. Tantangan terbesarnya itu masa transisi. Transisinya ya, selama transisi pemerintah harus nanggung beban ganda. Tetap bayar pensiunan yang ada dengan skema lama, sambil di saat yang sama mulai ngisihin dana buat skema baru. Ini butuh komitmen politik dan disiplin anggaran yang luar biasa. Tapi kalau berhasil dampaknya pasti besar sekali. Luar biasa. Di negara lain kayak Singapura dengan CPF-nya, dana pensiun raksasa ini jadi sumber pendanaan domestik yang stabil untuk bangun infrastruktur jangka panjang. Contohnya seperti lapas, bandara, pelabuhan, jalan tol. Nah, imbal hasil dari investasi di proyek-proyek inilah yang kemudian balik lagi untuk meningkatkan manfaat bagi pensiunan tercipta siklus positif. Jadi kalau kita sambungkan semua benang merahnya, kehati-hatian pemerintah ngumumin kenaikan gaji tahun ini bisa jadi bukan cuma masalah teknis, bukan sekedar itu. Mungkin mereka sedang di tengah-tengah kalkulasi besar tentang bagaimana memulai transisi ini. Jadi ini bukan cuma soal kenaikan 8% untuk 2026, tapi menyangkut kesehatan sistem pensiun untuk puluhan tahun ke depan. Persis, ini pertaruhan besar. Di satu sisi ada tekanan publik untuk kenaikan gaji saat ini yang tentu valid. Di sisi lain ada tanggung jawab fiskal untuk memastikan sistem ini tetap sehat untuk generasi ASN yang akan datang. Oke, setelah pembahasan yang mendalam ini, kesimpulannya jadi semakin jernih. Ada dua narasi yang jalan paralel. Di satu sisi ada kabar viral yang optimis banget, lengkap dengan tanggal, tapi enggak ada dasar resminya.
Di sisi lain, ada pernyataan resmi dari pemerintah dan Taspen yang justru bilang sebaliknya bahwa keputusan kenaikan gaji itu sendiri masih dalam proses kajian fiskal yang kompleks dan belum ditetapkan. Sehingga pencairan rapelnya secara logis juga belum bisa diproses sampai ada keputusan final. Jadi poin penting untuk Anda pegang adalah informasi praktis dari sumber viral soal cara kerja rapel. Cara hitungnya dan pentingnya autentikasi itu sebenarnya valid dan bermanfaat. Bisa dipakai untuk persiapan. Betul. Tapi soal kapannya kita harus bersandar pada pengumuman resmi bukan kabar yang beredar. Dan yang lebih penting lagi, keterlambatan ini tampaknya bukan sekedar masalah administrasi. Ini cerminan dari dilema besar yang dihadapi negara. Dilema antara kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang, ya, bagaimana menyeimbangkan kebutuhan jangka pendek para pensiunan dengan kebutuhan jangka panjang untuk mereformasi sistem pensiun agar berkelanjutan. Gambaran besarnya ternyata jauh lebih kompleks dan menarik daripada sekedar nunggu transferan masuk, dan ini mungkin bisa jadi bahan renungan untuk Anda. Perbincangan kita hari ini kan sudah menggeser fokus dari yang awalnya cuma nanya kapan uangnya cair. Jadi pertanyaan yang lebih mendasar. Pertanyaan apa itu? Bagaimana wajah sistem pensiun di Indonesia akan berubah dalam beberapa tahun ke depan? Apakah wacana reformasi ke skema pengelolaan dana pensiun yang lebih modern dan berbasis investasi itu akan benar-benar jadi kenyataan? Dan apa artinya perubahan itu nantinya? Tidak hanya untuk keamanan finansial Anda sebagai pensiunan, tapi juga untuk kekuatan ekonomi dan pembangunan negara secara keseluruhan. Tepat. Karena jika dana pensiun triliunan rupiah itu bisa dikelola dengan baik, ia bisa menjadi mesin pendorong kemajuan bangsa. Ini pertanyaan besar yang jawabannya sedang dirumuskan di belakang layar, dan mungkin saja kehati-hatian pemerintah saat ini adalah bagian dari proses perumusan jawaban tersebut, sesuatu yang layak untuk kita amati bersama.